Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih dimanapun berada, saya menyampaikan sebuah renungan singkat yang bertemakan hidup berbuah lebat. Saya membacakan firman Tuhan dari Yohanes pasal yang ke-15 ayat 16a. Yesus berkata, "Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu." Dan saya juga membaca dari Injil Matius pasal yang ke-21 ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-20. Yesus mengutuk pohon ara. Pada pagi-pagi hari dalam perjalanannya kembali ke kota, Yesus merasa lapar. Dekat jalan ia melihat pohon ara, lalu pergi ke situ, tetapi ia tidak mendapat apa-apa pada pohon itu selain daun-daun saja. Katanya kepada pohon itu, "Engkau tidak akan berbuah lagi selama-lamanya." Dan seketika itu juga keringlah pohon ara itu. Melihat kejadian itu, tercenganglah murid-muridnya, lalu berkata, "Bagaimana mungkin pohon ara itu sekonyong-konyong menjadi kering?" Saudaraku yang kekasih, setiap orang jika ia menanam suatu tumbuhan, pasti dia mengharapkan ada sesuatu hasil yang akan dipetik, yang akan diperoleh kemudian. Saya dan saudara-saudara sebenarnya bagaikan tanaman di taman Allah. Tuhan menempatkan kita dalam dunia ini, dan Dia sebagai pencipta mengharapkan agar hidup kita berbuah, bahkan berbuah lebat. Jika tidak berbuah lebat, pasti itu mengecewakan Tuhan, dan hidup ini sesuatu yang sia-sia. Dan untuk itu tumbuh-tumbuhan yang demikian dikutuk dan dilenyapkan. Sesungguhnya buah itu bisa nampak dalam hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Sejauh mana kita memiliki kedekatan hati dengan Tuhan, sejauh mana kita menaruh harap dan mengandalkan Dia, sejauh mana kita dapat mengimani apa yang Ia sabdakan. Buah itu bisa juga nampak dalam hal kedewasaan kita secara pribadi. Bagaimana kita mengelola pikiran-pikiran kita, pikiran yang positif, yang baik, yang benar, yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Bagaimana kita bersikap dewasa dalam menentukan sikap dan tutur kata kita, sehingga tutur kata dan tindakan kita menjadi berkat bagi orang lain, tidak melukai, tidak merendahkan, menghina, dan tidak menjadi batu sandungan. Buah itu bisa nampak juga dalam interaksi sosial, secara khusus dalam hubungan keluarga. Bagaimana kehidupan kita bisa menjadi keluarga bagi keluarga yang kita pimpin masing-masing, dan juga dalam interaksi sosial dalam komunitas masyarakat. Sejauh mana hidup saya dan saudara menjadi berkat di tengah-tengah masyarakat di mana kita berada. Jika hidup ini berbuah, itu pasti menjadi berkat dan tidak menjadi batu sandungan. Pertanyaannya, apakah hidup saya dan hidup saudara sungguh-sungguh menjadi tanaman yang Allah titipkan dalam dunia yang sementara ini sebagai tanaman yang berbuah? Kiranya hidup ini tidak hanya sekedar tumbuh, tetapi marilah kita menghasilkan buah sebagaimana yang Tuhan harapkan dalam hidup ini. Kiranya ini menjadi motivasi dan memberikan dorongan bagi kita untuk hidup berbuah, bahkan berbuah lebat. Tuhan memberkati.